Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Ayu Nitias, NIM 2018 143038. Di sini saya akan membuat video bercerita tentang asal mula Pulau Kemarau, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi Sastra Anak, dosen pengampu Ibu Abi Fatwa Negara MPD. Langsung saja kita bercerita tentang asal mula Pulau Kemarau. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang raja dengan seorang putrinya yang bernama Siti Fatimah yang cantik jelita. Suatu hari ada seorang pemuda dari negeri Cina yang bernama Tan Bun An. Ia datang ke istana untuk meminta izin kepada sang raja agar ia bisa berniaga atau berdagang di sekitar istana. Kemudian si raja pun mengizinkan dengan syarat ia membagi separuh hasil dari dagangannya dengan raja tersebut. Lalu kemudian si pangeran atau Tan Bun An pun menyetujui. Setelah Tan Bun An beberapa hari berniaga di sekitar kerajaan tersebut, dia datang ke kerajaan setiap minggu sekali untuk menyerahkan separuh hasil dagangannya. Lalu ia bertemu dengan anak dari sang raja yang bernama Siti Fatimah. Lalu mereka saling jatuh hati atau jatuh cinta, dan Tan Bun An pun akhirnya meminta izin kepada sang raja untuk menikahi seorang gadis cantik, yaitu putrinya, sang Siti Fatimah. Lalu sang raja pun menyetujui karena sang raja pun tahu bahwa Tan Bun An adalah anak dari seorang raja dari negeri Cina yang kaya raya. Lalu kemudian si raja dari ayah sang putri Siti Fatimah meminta syarat bahwa Tan Bun An harus menyediakan 7 buah guci yang berisi emas. Lalu kemudian si Tan Bun An dan Siti Fatimah kembali ke negeri Cina untuk meminta izin kepada ayahnya bahwa ia akan menikahi seorang gadis cantik yang bernama Siti Fatimah. Lalu ayahnya pun menyetujui dan ayahnya pun langsung menyediakan 7 buah guci yang berisi emas. Namun di tengah perjalanan Tan Bun An penasaran dan ia bertanya kepada prajuritnya, "Di mana guci-guciku kau letakkan?" Lalu prajurit menjawab, "Ada di kapal." Dan Tan Bun An pun lalu mengambil dan membuka guci-guci tersebut satu persatu, dan ternyata isinya adalah sawi busuk. Lalu Tan Bun An menenggelamkan guci-guci tersebut karena ia merasa malu kepada sang raja apabila dia kembali tidak membawa emas, tetapi kembali membawa sawi-sawi busuk. Satu persatu guci tersebut ditenggelamkan ke laut. Namun pada saat guci terakhir akan ditenggelamkan, guci tersebut terjatuh dan di dalam sawi-sawi busuk tersebut terdapat sebuah emas. Lalu Tan Bun An pun menyesal dan dia menenggelami lautan untuk mencari guci-guci yang telah ditenggelamkan tersebut. Kemudian Tan Bun An lama sekali tidak muncul ke permukaan. Lalu prajuritnya pun ikut menyusul Tan Bun An untuk menenggelami atau mencari guci-guci tersebut yang telah dibuang oleh Tan Bun An lagi. Nah, kemudian para prajurit pun tidak juga muncul. Lalu sang putri panik dan dia juga ikut menenggelami atau mencari guci-guci yang telah dibuang oleh Tan Bun An tersebut. Sebelum dia
mencari atau sebelum dia menenggelami lautan tersebut, sang putri sempat berpesan kepada dayangnya bahwa, "Wahai dayangku, jika aku tidak kembali dan ada tumpukan tanah dari lautan tersebut, maka itu adalah kuburanku." Dan sang putri pun langsung terjun ke lautan. Dan sampai beberapa waktu, Tan Bun An dan putri beserta prajuritnya pun tidak juga muncul ke permukaan. Lalu beberapa hari kemudian muncullah tumpukan tanah yang semakin hari semakin tinggi. Lalu warga sekitar melihat bahwa tumpukan tanah tersebut tidak pernah digenangi air walaupun volume air laut sangat tinggi. Dan warga sekitar pun sepakat bahwa menamai tumpukan tanah tersebut sebagai Pulau Kemarau karena tidak pernah digenangi air walaupun air sungai sangat meluap. Nah, dari situlah asal mula Pulau Kemarau terjadi dan dibangunlah sebuah kuil. Di depan kuil tersebut ada dua kuburan yang berdampingan, yaitu kuburan Tan Bun An sang pangeran dengan si putri Siti Fatimah. Nah, dari kisah tersebutlah maka itu adalah asal mula Pulau Kemarau, di mana dari kisah cinta mereka terbentuklah Pulau Kemarau, yaitu dari kisah cinta seorang putri raja yang cantik jelita dengan seorang pangeran dari negeri Cina. Itulah tadi kisah dari asal mula Pulau Kemarau dari Kota Palembang. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.